saat bibit menjadi jalan tengah konflik gajah di Tebo, Provinsi Jambi. Pemirsa, kembali lagi di Metro Jambi News bersama saya, Rara Khuswah Az-Zahro. Situasi bentang alam Bukit 30 penuh tantangan karena konflik antara manusia dan gajah belum mereda, membutuhkan tindakan nyata untuk mengatasinya. Salah satunya dialami Ngasilah, seorang petani di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Bertahun-tahun ia mengharapkan kebun sawit kecil miliknya dapat menghasilkan buah yang banyak. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kebunnya kerap didatangi gajah. Bahkan sudah 4 kali tanaman sawit miliknya dirusak dan dimakan. Hasil panen yang semestinya diharapkan menjadi sumber penghidupan keluarga hilang dalam waktu singkat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perubahan cara bertani di wilayah penyangga hutan. Alih-alih terus menanam komoditas yang rentan rusak, warga mulai memilih jenis tanaman yang dianggap lebih aman dari gangguan gajah, sekaligus tetap memiliki nilai ekonomi. Ngasilah menjadi salah satu petani yang mulai beralih menanam kopi, didampingi berbagai tanaman pendukung lain yang tidak disukai gajah. Langkah serupa juga dilakukan kelompok masyarakat lain di sekitar kawasan hutan. Sedikitnya terdapat 7 kelompok masyarakat di 2 desa yang mulai menerapkan pola tanam berbasis mitigasi konflik. 6 kelompok berada di desa Muarekilis, sementara 1 kelompok lainnya berada di desa Suwo-Suwo. Di bawah naungan Koperasi Sepenat Alam Lestari terdapat 4 kelompok, yakni KTH Sepenat Unggul, KTH Mekar Melati, Dusun Jelapang, serta RT 24 Dusun Jelapang. Sementara Koperasi Muarekilis Bersatu membina KTH B30. Koperasi Setia Jaya Mandiri menaungi KTH Bukit Indah Makmur. Dan 1 kelompok lainnya, KTH Wonolestari, menjalankan kemitraan bersama PT ABT. Melalui pendekatan ini, pemilihan bibit menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi konflik. Tidak hanya kopi, tetapi juga durian, kelengkeng, kakao, pete, hingga tanaman kayu seperti meranti dan gaharu. Sebagian bibit berasal dari bantuan WWF Indonesia, sementara sebagian lainnya disiapkan masyarakat secara mandiri. Harapannya, pola tanam baru ini mampu menjaga kebun tetap produktif, sekaligus mengurangi potensi perjumpaan langsung antara warga dan gajah. Bagi Ngasilah, perubahan ini bukan perkara mudah. Dari kebun sawit yang selama ini menjadi harapan sumber penghidupan, kini ia harus memulai kembali, belajar merawat tanaman baru dan menunggu panen lebih lama. Namun di tengah ketidakpastian itu, ada harapan yang perlahan tumbuh, bahwa manusia dan gajah pada akhirnya bisa berbagi ruang hidup tanpa saling merugikan. Nantikan kabar terupdate lainnya di Metro Jambi News.